Tapi yang jelas, Mas, kalau kita lihat dari titik ini, sekarang yang menjadi sponsor paling besar daripada Israel kan adalah negara-negara Kristen. Padahal kalau ditanya secara teologis bagi orang-orang Yahudi, apakah terus kemudian Yesus adalah Mesaya? Kan enggak. Setahu aku mereka nggak akuin itu. Dan mereka sudah openly stated. Ada rabi di New York yang bahkan bilang bahwa harusnya orang-orang Kristen itu semuanya dibunuh, kata dia. Dan aku sering lihat ini, aku nggak tahu nih informasinya menyeluruh atau tidak, orang-orang Yahudi itu kalau lihat salib Yesus, ya itu kan diludahin. Atau lihat orang Kristen yang bawa-bawa nama Yesus itu suka diperlakukan kasar. Iya. Terakhir kali dikonfirmasi sama Ben Gvir, menteri apa aku lupa ya, menteri keuangan atau apa aku lupa, Ben Gvir, menteri Israel, dia mengkonfirmasi ketika ditanya apakah benar spitting atau meludah kepada orang Kristen itu adalah ajaran daripada agama Yahudi. Dia bilang itu tradisi. Tradisi? Itu tradisi. Kenapa tradisi itu bisa ada? Mereka bilang gini, menariknya ya, mohon maaf, mereka bilang adalah Islam, menurut rabi-rabi mereka, Islam sama Yahudi lebih dekat secara teologis. Aku sering dengar itu. Karena Islam sama Yahudi sama-sama monotheism, dia bilang. Tapi orang-orang Kristen katanya adalah dia bukan monotheism lagi, mereka syirik, kata mereka. Jadi harus diludahin ketika ketemu, harus kemudian diingatkan bahwa saya itu bukan agama yang benar. Tapi balik lagi ya, terlepas dari itu. Jadi itu ya. Nah, itu maksudku adalah diadu akhirnya. Akhirnya ditimbulkanlah kebencian antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Muslim. Yang lucunya adalah orang-orang Kristen yang benci orang-orang Muslim pun bahkan mereka nggak tahu bahwasanya Yesus itu dari Palestina. Oh gitu. Coba lihat ada satu. Nah ini juga valid ya, bisa dicari ya. Ada satu. Ini jangan DFK nih. Enggak. Iya. Aku kalau DFK aku langsung memohon ampun pada Allah sebelum mohon ampun pada manusia. Dan kalau salah juga gentle lah gitu. Pasti. Kalau salah pasti aku akan minta maaf. Jadi ada satu meme yang dibuat dari stand up comedy. Stand up comedian ini dia orang Kristen dan dia orang Arab. Oke. Dan kita tahu itu adalah umum banget di Arab. Orang Kristen terus Arab tuh umum banget di Arab. Iya. Dia datang ke Amerika terus ditanya, "Where are you from?" Aku dari dia dari Palestina, dia bilang. Saya dari Palestina. Oh, berarti kamu Muslim ya? Enggak, aku bukan Muslim. Aku Kristen. Wah, nggak mungkin kamu Kristen. Lah kenapa? Kan kamu kan Muslim. Iya. Aku bukan Muslim, aku Kristen. Kamu kan Arab. Iya, tapi aku Kristen. Nggak mungkin Arab itu yang Muslim gitu. Nggak, aku Kristen. Nggak mungkin, mana ada orang Kristen dari sana. Terus dia bilang, ya kalau kamu mau lupa, aku cuma mau kasih tahu aja bahwa ada tokoh yang sangat terkenal sekali di orang Kristen. Namanya Yesus, dari Palestina. Dari Palestina? Yesus dari Palestina. Logikanya gimana, Ustadz? Kan Yesus kan lahir di Bethlehem. Bethlehem terus kemudian dia besar di Nazaret kan. Ya, kita ikutin sejarah Kristennya ya. Sejarah Kristennya. Nah, di zaman itu daerah itu disebut dengan Yudea. Tapi sebelum Yudea itu daerah namanya adalah Palestina. Karena orang-orang dulu yang tinggal di sana namanya orang Peleset. Makanya setelah nanti 135, setelah pemberontakan besar oleh orang Yahudi, Raja Hadrian atau Kaisar Hadrian mengusir orang-orang Yahudi dari sana, lalu terus kemudian mengganti kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina, mengganti daerah itu menjadi Syria Palestina. Jadi awalnya namanya Palestina, setelah terus kemudian didiami oleh orang-orang Yahudi disebut dengan Yudea. Nah, setelah Yudea balik lagi menjadi Syria Palestina. Oke, tahan dulu. Ini cuma satu POV doang tentang geografis itu atau ada POV lain nih? Karena memang daerah itu kalau misalnya mau disebut tadi dengan daerah yang paling awal ketika sebelum Abraham pindah ke sana namanya Kanaan. Kanaan itu adalah perpaduan antara orang-orang Peleset sama orang-orang di setempat di situ. Ini sains sejarah nih, history. Bisa nanti di track setelah Bronze Age. Jadi setelah Bronze Age itu ada orang-orang khusus namanya The Seamen atau dikenal dengan nama Peleset tadi yang terus kemudian menghabisi daerah itu. Lalu terus kemudian ketika menghabisi daerah itu berasimilasi dengan orang-orang asli di situ, orang-orang Kanaan, jadilah dia namanya Palestina itu. Oh, dari situ ini bukan asumsi kalau bukan ya. Bronze Age itu minus 1500. Nanti teman-teman